Hai semua, jadi kali ini kita bakalan bahas apa itu self awareness atau sadar diri. Pasti kalian semua akhir-akhir ini sering banget kan dengar kata apa itu self awareness. Nah, jadi di sini kita bakalan bahas apa itu self awareness atau sadar diri. Nah, untuk self awareness atau sadar diri itu kita butuhin bukan cuma buat menjaga emosi, tapi tentunya ngejaga diri kita dari kekerasan seksual yang ada di kampus. Jadi kali ini aku alias Sabita Setiarani bakalan bawain tentang self aware dulu baru safe di kampus. Jadi kali ini kita bakalan bahas hal yang gak ringan tapi penting, hal yang emang kita udah tahu tapi sering kita gak sadarin, yaitu tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Untuk kita kaum perempuan pasti sangat sering mendengar kekerasan seksual di lingkungan kampus yang marak terjadi akhir-akhir ini. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga diri kita dari kekerasan seksual. Nah, lingkungan kampus terkenal dengan kata bebas dan terbuka. Terus, amankah kita terutama dari kekerasan seksual? Lantas muncul pertanyaan lagi, yaitu dan seberapa sadar sih kita bahwa kita dengan tanpa sengaja merupakan bagian dari masalah itu dalam hal kekerasan seksual. Kita diam saja saat melihat pelecehan, kita menganggap bercandaan tentang hal seksual itu merupakan hal yang biasa aja, atau bahkan kita meremehkan cerita si korban ini karena korban pelecehan seksual tadi tidak terlihat cukup parah. Mungkin kita ataupun orang di sekitar kita pernah menjadi bagian dari hal itu, yang dimana kita bisa saja menyalahkan apa yang dikenakan oleh si korban, mentertawakan cerita si korban, dan tentunya mempertanyakan mengapa si korban ini tidak langsung melaporkan kekerasan seksual tersebut. Seringkali kita lupa, tawa yang sering kita anggap sepele itu merupakan luka yang kita rawat bagi orang lain. Lantas, apa sih kekerasan seksual itu? Dari awal sampai sekarang kita sebut-sebut kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual sendiri merupakan segala bentuk tindakan yang dimana melecehkan, merendahkan, menghina bagian tubuh seseorang, terutama pada bagian reproduksinya. Apa sih penyebab dari adanya kekerasan seksual? Nah, penyebab dari kekerasan seksual sendiri itu sangatlah banyak. Salah satunya yang paling sering terjadi yaitu adanya ketimpangan kekuasaan atau perbedaan posisi. Hal ini sendiri dapat disebabkan oleh banyaknya hal. Misalnya, biasanya pelaku ini merasa lebih tinggi daripada si korban, entah itu dari gender, posisi, jabatan, ataupun status sosialnya yang biasanya mengintimidasi si korban. Tentunya tindakan kekerasan seksual tadi itu dapat mengganggu aktivitas korban, terutama apabila korban sedang beraktivitas di lingkungan kampus. Yang tadinya seorang anak datang merantau ke lingkungan kampus untuk belajar, untuk meraih cita-citanya, itu semua dapat buyar karena terkena kekerasan seksual. Dan seringkali orang-orang itu sering berpikir, tapi kan dia nggak nolak, terus mereka kan pacaran. Maka dari itu pentingnya yaitu konsen atau persetujuan seksual. Dan dari sinilah apa itu pentingnya konsen atau persetujuannya. Konsen atau persetujuan sendiri itu merupakan kesepakatan yang diberikan secara sukarela tanpa paksaan, yang dimana berkelanjutan oleh dua orang atau lebih untuk menjalani aktivitas seksual. Jadi perlu adanya persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Jadi walaupun apabila seseorang di awal itu menerima, namun di tengah-tengah itu menolak, maka itu merupakan hak dia. Nah, jadi konsen atau persetujuan ini merupakan hak dari seseorang tersebut. Jadi kenapa sih self awareness atau sadar diri itu penting untuk mencegah adanya kekerasan seksual di kehidupan kampus ini? Ya karena semua itu balik dari dalam diri kita, bukan diri orang lain. Yang dimana di sini pentingnya self awareness itu untuk mengerti apa yang kita inginkan, apa yang kita tidak nyaman untuk lakukan, serta bagaimana menghormati adanya keputusan orang lain. Jadi dari sini banyak kekerasan seksual yang ada di kampus itu terjadi karena ketidaksadaran, ketidaktahuan, serta normalisasi. Oleh karena itu penting sekali adanya konsen atau persetujuan dalam melakukan aktivitas. Sekarang kita
udah kenal apa itu kekerasan seksual dan akan dilanjutkan dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Tentunya bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkungan sekitar kita itu ada banyak sekali. Kita di sini akan membahas 4 bentuk tentang kekerasan seksual, yaitu ada verbal, non fisik, fisik, dan berbasis komputer. Nah, di sini sendiri untuk kekerasan verbal itu merupakan salah satu kekerasan seksual yang paling sering dialami oleh setiap orang. Dikarenakan kekerasan seksual verbal ini merupakan tindakan kekerasan yang dimana itu melalui ucapan atau komentar yang bernuansa seksual. Seringkali kita hanya bercandaan ke lawan jenis kita, namun itu bisa saja masuk ke dalam kekerasan seksual secara verbal. Nah, contohnya itu catcalling. Misal kita lagi berjalan-jalan, kemudian ada orang iseng lawan jenis manggil kita, itu masuk salah satu bentuk kekerasan seksual verbal. Yang kedua yaitu ada candaan yang merendahkan lawan bicara. Selanjutnya dari bentuk kekerasan seksual ada kekerasan seksual non fisik. Nah, kekerasan seksual non fisik juga sering kita alami. Salah satunya yaitu tindakan kekerasan seksual yang dimana berupa gerakan tubuh atau aktivitas lainnya, tidak ada sentuhan fisik di sini, yang tidak patuh serta mengarah kepada seksualitas dengan tujuan untuk merendahkan atau mempermalukan. Di sini contohnya itu ada ekshibisionisme, yang dimana seseorang memamerkan auratnya kepada kita tanpa adanya persetujuan. Kita masuk ke bentuk kekerasan seksual yang ketiga. Nah, ada kekerasan seksual fisik. Kekerasan seksual fisik sendiri merupakan tindakan kekerasan seksual yang melibatkan adanya sentuhan fisik, baik berupa kekerasan atau paksaan secara fisik. Contohnya itu menyentuh area tubuh seseorang tanpa adanya izin, dan yang paling parah yaitu adanya pemerkosaan. Jadi di sini sangat penting sekali apa itu adanya konsen dan persetujuan dalam melakukan aktivitas seksual agar kita terhindar dari kekerasan seksual fisik. Bentuk terakhir dari kekerasan seksual yaitu ada kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, di sini sendiri tindakan kekerasan seksual ini memanfaatkan sarana atau ruang cyber dalam pelaksanaan. Ini seringkali ya kita alami, contohnya itu bisa aja ada iklan-iklan yang muncul di HP kita yang menunjukkan gambar atau video tidak senonoh, pornografi, intinya tentang hal yang berbau seksual tapi tanpa ada persetujuan. Dan bisa aja juga teman kita mengirim pesan atau gambar yang berbau seksual tanpa adanya persetujuan kita. Pada zaman sekarang ini, banyak orang seringkali tidak peduli tentang adanya layanan pengaduan. Mungkin kita berpikir, buat apa harus dipikirin, buat apa harus ada layanan pengaduan, toh kita juga bukan korban dari adanya kekerasan seksual. Namun pada kenyataannya banyak korban kekerasan seksual di luar sana yang bingung harus melapor kekerasan seksual yang mereka alami itu kemana. Kita sering mikir kalau ini hal kecil kok, nanti takut dianggap lebay. Padahal adanya layanan pengaduan ini bukan tentang benar atau salah, melainkan untuk korban dari kekerasan seksual tadi yang dimana mendapatkan ruang aman untuk melaporkan kejadiannya. Adanya layanan pengaduan sendiri itu bukan cuma buat si korban laporin tentang kasus kekerasan seksualnya aja, tapi supaya si korban ini merasa aman dan nyaman dalam prosesnya. Maka di lingkungan kampus kita ini terdapat beberapa layanan pengaduan yang dapat kita akses sebagai mahasiswa. Yang pertama sendiri itu ada di tingkat universitas yang kita sebut Satgas PPKS. Nah, Satgas PPKS sendiri itu merupakan garda terdepan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tingkat Universitas Diponegoro. Mungkin buat teman-teman yang pernah mengalami kasus kekerasan seksual di luar sana, bisa langsung aja melapor ke Satgas PPKS, dan tentunya bisa langsung aja kepoin Instagramnya buat cek-cek tentang bagaimana sih alur untuk melaporan di Satgas PPKS itu sendiri. Yang kedua ada ruang bicara. Nah, ruang bicara ini sendiri merupakan layanan pengaduan kekerasan seksual, kesehatan mental, dan isu kaderisasi di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Jadi ruang bicara ini sendiri merupakan wadah yang berada di tingkat fakultas.
Jadi, adanya ruang bicara di Fakultas Teknik itu sendiri dapat menumbuhkan rasa aman bagi para korban. Nah, di sini tidak hanya kekerasan seksual aja, tapi teman-teman bisa melaporkan tentang kesehatan mental yang teman-teman alami, dan tentunya nanti akan dibimbing oleh kakak-kakak yang ada di ruang bicara, ataupun tentang isu kaderisasi yang teman-teman alami di prodi teman-teman yang ada di Fakultas Teknik. Nah, oleh karena itu, adanya layanan pengaduan ini tentunya harus mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika yang ada di Universitas Diponegoro. Jadi teman-teman, self awareness atau sadar diri merupakan langkah awal untuk mencegah adanya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Self awareness atau sadar diri itu bukan cuma mengerti diri sendiri, melainkan peka terhadap perasaan orang lain. Kampus yang aman dimulai dari adanya sikap, empati, dan keberanian untuk peduli. Saya, Alia Sabita Prasetyarani, ingat, self aware dulu baru safe di kampus. Terima kasih.